setelah kemarin komparasi yang itu apa namanya Wintel dan juga Kronos. Nah sekarang ada lagi yang request nih antara NGS Kronos dan KYT Kyoto ya. Semua request akan kita penuhi kalau kita ada unitnya ya. Seperti biasa nanti kita akan kupas dari spesifikasi terus ukuran sama detail-detailnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ kita bumper dulu guys. Halo semuanya, balik lagi bareng CP di sini sebagai host di channel YouTube kesayangan kita, Osaki Helmet YouTube channel. Channel ini akan membahas ya helm-helm, terus nantinya juga mungkin ke arah riding gear, riding apparel atau ke otomotifan gitulah ya. Nanti kita akan coba pelan-pelan ke situ. Tapi sekarang helm dulu dan kita akan penuhi request dari siapa ini tadi ya, dari Aditya Rere. Ya, dari Aditya Rere. Bikin komparasi NGS Kronos dan KYT Kyoto. Oke, kita masuk langsung seperti biasa ke spesifikasi dulu antara Kyoto dan Kronos ini. Kalau KYT Kyoto di websitenya jelas tertulis material shell-nya itu ADT. Itu adalah kalau di KYT itu Advanced Thermoplastic. Ya, sekelas ini wajar. Cuman kalau di NGS Kronos ini dia di websitenya nggak ada keterangan apapun, cuman asumsi kita sih untuk range harga segini itu mungkin juga pakai termoplastik juga. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa komen yang dapat info soal material NGS Kronos ini. Itu soal material shell. Terus berikutnya ini sebetulnya gimana ya? Penting ini. Ya penting karena ini berat helmnya. Karena yang Kyoto itu lebih old, yang NGS Kronos baru aja tahun-tahun ini keluarnya, rilisnya baru tahun ini. Secara berat, KYT Kyoto itu beratnya 1,4 kilo, plus minus 1,4 kilo, sedangkan NGS Kronos itu 1,2 kilo, plus minus juga. Jadi secara bobot, itu Kronos menang enteng guys. Ya walaupun ukurannya mirip-mirip, tapi Kronos lebih enteng dari segi berat. Terus berikutnya kita ngomongin soal apalagi dari eksteriornya. Eksterior fisiknya dulu ya. Secara tinggi Kyoto lebih tinggi sedikit ke atas gitu. Bisa kelihatan ya di sini. Sedikit lebih tinggi Kyoto tapi dikit banget. Terus panjangnya dari depan ke belakang lebih panjang Kronos sedikit juga. Nggak beda jauh, tapi ya beda. Lebih panjang Kronos. Terus secara lebar identik, kurang lebih sama lebarnya. Jadi gitu ya, mirip-mirip sebetulnya, cuman beda profil aja. Kyoto lebih ke atas, Kronos lebih ke belakang, lebih memanjang. Begitu. Terus berikutnya kita ngobrolin soal visor. Ya, visor ini cukup bisa jadi bahan pertimbangan ya, karena dua ini beda. Bedanya dalam artian tingkat ketebalan visor dan juga desain ini cukup bertolak belakang guys. Karena apa? Kyoto ini cukup tebel ya, visornya cukup tebel, materialnya bagus, bisa dibilang seperti itu. Tapi dia masih belum semi flat ya, masih model-model zaman dulu gitulah kalau bawaannya Kyoto ya, masih zaman-zaman desain lama. Cuman ada kelebihan di Kyoto ini. Ada visor catch-nya, jadi bisa ada pegangannya kalau kalian mau naikin atau turunin visor itu ada pegangannya. Terus ada talang air juga di sebelah sini untuk menghalau tetes air hujan. Sedangkan untuk Kronos ini bentuk visornya bagus. Kenapa? Karena dia sudah semi flat. Kalau bisa kalian lihat nih, sudah semi flat, beda ya. Nih, lebih panjang sih Kronos daripada Kyoto, sudah semi flat, sudah ada pushpin, bisa masang anti-fog lens, bisa masang pin lock. Ya, secara keseluruhan desainnya dari Kronos lebih bagus. Tapi kalau secara quality sih masih di Kyoto ya. Itu. Tapi desainnya bagus di Kronos ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak suka bentuk visornya Kyoto,
Sekarang aftermarketnya sudah banyak guys. Untuk stoknya apa aja silakan DM ke IG kita di sini. Itu ya untuk tambahan. Selanjutnya kita masuk ke ventilasi udara ya, karena ini cukup penting juga. Di Kyoto cuma ada satu di atas untuk ventilasi masuknya, dengan digeser begini, satu tapi gede. Sedangkan di NJS Kronos itu ada 3, satu di dahi dan 2 di atas, digeser juga. Sedangkan untuk ventilasi keluarnya sama-sama 2 ya. Kalau Kronos kemarin 2, kalau Kyoto kita lihat, lupa soalnya guys ya, sama-sama 2. Kalau Kyoto ventilasi keluarnya itu bisa digeser, bisa ditutup, bisa dibuka. Sedangkan di Kronos ya tetap kebuka ventilasi keluarnya, seperti itu. Terus berikutnya apa lagi? Oh ya, ada fitur di visor yang lupa disebutin tadi. Untuk KYT Kyoto dia punya visor stopper di sebelah sini. Ya. Jadi biar lebih ngefix aja gitu kalau kita pas nutup visor. Sedangkan di NJS Kronos nggak ada visor. Terus kita masuk ke sertifikasi keamanan. Kalau di KYT sih setahu saya udah ada 2 ya. Ya ini ada SNI sama DOT. Sedangkan di Kronos cuma ada SNI aja. Mungkin nanti akan ditambahkan atau punya uji sertifikasi baru kalau mereka punya line up terbaru. Itu ya. KYT di SNI DOT, Kronos SNI. Secara sertifikasi menang Kyoto. Terus kita masuk ke bagian agak dalam. Agak dalam kita punya sistem penguncian atau strap. Kyoto pakai microlock, micrometric, sedangkan NJS Kronos juga sama pakai micrometrics. Nggak masalah, kenapa? Karena ya memang convenience atau nyaman dipakai untuk harian. Jadi satset gitu. Cepat dipakainya, cepat dilepas, cepat dipakai. Dan cukup safety untuk pemakaian harian dan riding tipis-tipis, riding cruising gitu, San Mori itu sudah cukup aman. Tidak harus dediring, tapi dediring lebih keren. Itu kita masuk ke lebih dalam lagi ya. Setelah ngobrolin soal penguncian, ya kita ngobrolin fitur ya. Karena memang kalau tadi di requestnya itu kan bilang karena harganya nggak beda jauh, tapi ternyata fiturnya beda jauh guys ya, karena memang satunya lebih sepuh, satunya lebih tua, satunya masih baru brojol, baru lahir. Jadi mau nggak mau dia harus saing di di fitur, harus menang fitur ya, kalau nggak dia nggak bisa menang. Oke, masuk ke fitur. Kita sebutin dulu dari Kyoto. Fiturnya adalah removable padding, jadi bisa dilepas-lepas. Cheek pad, terus crown pad, busa-busa pipi, busa kepala, bisa dilepas. Sudah, itu aja. Oh, sama satu lagi fitur anti theft. Nah, di sini ada lubang ya. Kalau Kyoto yang original KYT Kyoto itu di sini ada lubang. Fungsinya untuk dicantelin ke motor kalian kalau takut hilang. Ya, kalau di helm-helm jadul fitur ini cukup umum ditemui, cuman kalau di helm zaman sekarang sudah tidak ada yang pakai fitur seperti ini, karena biasanya di bagian dalam helm itu sudah ada semacam besi ya, di strapnya ada besi, itu bisa digantungi di jok motor. Kalau sudah ada ini, kenapa harus pakai ini? Untuk ekstra proteksi mungkin ya, tapi ya jarang kepake sih, karena kita harus bawa gembok gitu kan ya, bawa rantai dan gembok, jadi tidak praktis. Ya itu tadi fiturnya, removable padding sama anti theft. Sudah, cuma ada 2 itu. Sedangkan di NJS Kronos itu cukup lengkap ya fiturnya. Yang pertama removable padding, terus yang kedua wearable glasses buat pengguna kacamata nyaman. Terus ada juga fitur intercom ready, artinya helm ini bisa dipasangin speaker intercom. Jadi
nggak ngeganjel di kuping gitu. Ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau Kyoto itu mau masang intercom bisa, cuman agak sulit karena harus nempel velcro sendiri, terus tempelin speakernya. Itu pun kadang nggak ngepas di kuping. Kalau yang masang nggak pas ya. Tapi tenang aja, kalau kalian nggak bisa masang intercom ke Kyoto, bisa datang ke Osaki Helmet. Alamat ada di sini. Nah, tapi kalau si Kronos ini dia sudah intercom ready walaupun nggak ada covernya ya. Sudah intercom ready, artinya bisa langsung ditempel speaker intercom tanpa ganjel-ganjel di kuping, jadi nggak sakit. Seperti itu untuk fitur-fiturnya. Ada apa lagi kira-kira bisa dibahas? 2000 years later. Oke, ini yang kemarin mungkin belum terbahas ya di konten komparasi sebelumnya, yaitu adalah kelembutan busa ya. Kalau kemarin sih luar-luar sama itu aja. Sekarang akan saya tambahin tentang feel busanya. Kalau antara Kronos dan Kyoto, busa sih lebih enak Kyoto ya, karena terasa lebih lembut gitu. Ya, lebih lembut. Kalau empuknya sih sama, cuman feel covernya itu lebih lembut si Kyoto. Tingkat kepadatannya mirip-mirip ya, jadi mungkin akan sedikit lebih nyaman si Kyoto ini kalau langsung menyentuh ke pipi ya. Itu aja sih. Terus walaupun si KYT Kyoto ini nggak punya fitur wearable glasses, tapi kalau misalkan kalian pakai kacamata yang frame-nya tipis-tipis masih oke. Cuman kalau dulu pernah pakai frame yang tebel itu memang agak ganjel di sini, agak kurang nyaman. Itu untuk daleman-dalemannya. Terus kita masuk ke kesimpulan. Dua-duanya ini helm yang oke untuk riding harian karena fitur-fiturnya simple, cepat dipakai karena pakai micromatrix. Cuman si KYT Kyoto itu lebih basic fiturnya. Jadi kalau mau buat masang-masang aksesoris atau ya seperti intercom itu memang kurang nyaman. Untuk fitur-fitur jelas Kronos masih lebih unggul karena ya dia memang lahirnya baru-baru aja, baru tahun ini guys, baru tahun 2022, sedangkan Kyoto udah dari tahun berapa, udah beberapa tahun yang lalu, udah cukup tua umurnya si Kyoto ini. Jadi ya wajar saja kalau misalkan Kronos itu menang dari segi fitur. Tapi untuk kenyamanan ya kembali ke kalian masing-masing, karena memang harus dicoba untuk kenyamanan ya. Kenyamanan itu nggak cuma soal feel busanya kayak gimana, tapi harus fitting ya, fitting. Jadi ngepasin gimana ukuran kepala kalian terhadap helm ataupun pipinya, atau secara looknya itu juga tetap fitting itu sangat perlu. Oke, kesimpulannya helm ini sama-sama oke, tapi Kronos lebih enteng, fiturnya lebih baik, sedangkan Kyoto punya peminatnya dan punya pesonanya sendiri. Oke, segitu aja videonya. Dan seperti biasa, kalau suka like aja, dislike kalau nggak suka, terus share video ini ke seluruh teman riding kalian. Komentar yang mau tanya-tanya, atau komentar juga yang mau nambahin. Kalau ada salah-salah, boleh dibenerin juga di kolom komentar. Ditunggu saran kalian juga di kolom komentar, konten apa berikutnya yang harus kita buat. Terus jangan lupa juga di subscribe, beserta tombol loncengnya sekalian. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menonton sampai detik ini, dan sampai jumpa guys di video berikutnya. Dadah!